Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di podcast kesehatan kita hari ini. Bersama saya, Sabrina, dan narasumber spesial kita, Dr. Cahyo Guntoro, spesialis paru. Seorang spesialis paru yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang tuberkulosis atau TB. Terima kasih Dr. Cahyo telah bergabung pada podcast kita hari ini. Izin dokter, kita kan hari ini ngomongin tentang TB ya dok ya. Kita udah tahu di Indonesia ini banyak sekali TB. Nah, boleh tuh dijelaskan dok, kira-kira apa sih itu TB dan kenapa kita sebagai orang Indonesia sangat penting untuk mengenal TB dok? Ya, jadi tuberkulosis itu adalah infeksi pernafasan yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, dok. Ya, kenapa sih kita harus waspada terhadap TB? Karena Indonesia adalah negara endemis TB, dok. Jadi Indonesia itu nomor 2 angka kejadian TB di dunia, ya. Jadi cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Yang pertama itu Cina, kedua Indonesia, dan yang ketiga adalah India, dok. Jadi di Indonesia itu sebenarnya tinggi sekali ya dok, TB-nya Betul, dok. Kira-kira bagaimana sih dok? Kenapa bisa tinggi? Bagaimana penularan TB-nya sendiri dok? Ya, jadi penularan TB itu dengan droplet, dok. Jadi kalau dokter bicara, kemudian dokter penderita TB nih, kemudian saya non TB. Dokter bicara tidak menggunakan masker dan belum menjalani pengobatan TB, lalu saya akan tertular dari dropletnya itu, dari percikan air liur yang dikeluarkan oleh dokter gitu. Makanya tuberkulosis itu mudah sekali menular. Dan jika saya tertular, saya bisa menjadi TB aktif atau saya bisa menjadi TB laten, dok. Mungkin orang-orang taunya saat ini adalah TB itu dengan keluhan atau yang kita sering sebut TB aktif. Ada keluhan TB aktif tuh kayak ada keluhan batuk, kemudian sesak, keringat malam, penurunan berat badan gitu ya, dok ya. Kemudian dari hasil dahak positif, ronsen juga positif. Sedangkan untuk TB laten, saya yakin belum banyak orang tahu apa itu TB laten. Jadi TB laten itu mereka tidak memiliki gejala sama sekali, dok. Jadi mereka baik-baik aja. Nah, kemudian di ronsen juga hasilnya normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan dahak juga hasilnya negatif. Tetapi di dalam tubuh orang tersebut, dia ada kuman TB yang sewaktu-waktu akan menjadi TB aktif, dok. Gitu. Baik dok, berarti serem banget ya dok, karena kan Benar. kita nggak tahu kita itu TB atau enggak dok. Betul sekali, dok. Kira-kira untuk berarti kan kita tidak tahu dok ini kita TB atau enggak. Minimal dok, ada nggak sih gejala-gejala yang harus kita awasi kira-kira kita ini TB dan harus segera berobat gitu dok? Ya, jadi kalau teman-teman punya keluhan seperti batuk baik kering maupun berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian ada demam yang lebih dari 2 minggu, demam yang naik turun, dan keringat malam, penurunan berat badan, kadang disertai dengan sesak ataupun batuk darah, baiknya segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dok, dan atau bisa konsul ke dokter terdekat, dok. Wah, berarti seram sekali ya dok, bisa batuk darah segala gitu ya Betul dok ya? sekali, dok. Baik dok. Kira-kira untuk pemeriksaannya nih dok, aksesnya udah mudah nggak sih dok di Indonesia? Kan katanya di Indonesia tinggi nih dok TB-nya. Iya, TB itu udah program pemerintah, dok. Alhamdulillah aksesnya sudah mudah, dok. Sekarang kalau teman-teman punya keluhan yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa langsung ke puskesmas terdekat. Dan di sana bisa langsung ditangani, bisa dilakukan pemeriksaan dahak di puskesmas. Dan pengobatannya pun bisa dilakukan di puskesmas, dok. Berarti nggak harus ke rumah sakit ya dok untuk TB Betul, dok. sendiri Jadi ya, bisa dok? kalau misalnya teman-teman menggunakan BPJS, bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dok. Atau di FKTP, baik di puskesmas ataupun di klinik. Alhamdulillah dengan kemudahan yang sudah diberikan ya dok ya. Nah kira-kira nih dok, tadi kan ada TB laten dengan penularan yang sangat mudah dok. Kira-kira untuk pasien yang TB, untuk keluarganya sendiri atau teman-temannya perlu nggak sih dok dilakukan screening? Apalagi jika mereka tidak ada gejala dok. Baik, dok. Itu wajib. Jadi orang-orang yang kontak, terutama kontak serumah dengan penderita TB, baik TB yang sensitif obat maupun TB resisten obat, kita wajib melakukan screening, dok. Untuk anak-anak kita bisa melakukan pemeriksaan mantuk tes, kemudian untuk dewasa kita bisa pemeriksaan dahak.
gitu. Dan selain itu juga bisa melakukan pemeriksaan fototoraks, Dok, untuk kita tahu apakah pasien tersebut atau orang yang kontak serumah dengan TB baik yang resisten obat maupun sensitif obat itu mengalami TB aktif atau TB laten, Dok. Kalaupun dia menderita TB laten, pengobatan TB laten pun bisa dilakukan, Dok, di puskesmas. Dan TB aktif juga bisa dilakukan di puskesmas. Jadi penanganan TB saat ini menurut saya sudah cukup baik, Dok. Baik sama ya dok ya. Izin dokter, berarti kan tadi dengan kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah di Indonesia untuk penanggulangan TB, kira-kira boleh nggak sih diberikan gambaran sedikit tentang pengobatan TB pada pasien yang TB? Ya, jika teman-teman menderita TB, terutama TB yang sensitif obat, teman-teman nanti bisa melakukan pengobatan dengan pengobatan minimal 6 bulan, Dok. Minimal 6 bulan itu wajib hukumnya, Dok. Diminum tiap hari, tidak boleh berhenti. Kalau nanti teman-teman tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, misalnya ada gejala tambahan, terus teman-teman berhenti minum obat, nanti beresiko untuk terjadinya TB resisten obat, Dok. Yang mana kita tahu TB resisten obat itu pengobatannya lebih sulit dibandingkan TB sensitif obat, Dok. Begitu ya Gitu. dok ya. Untuk TB laten sendiri walaupun tidak ada gejala harus tetap minum obat dok? Ya, benar, Dok. Sekarang sudah ada pengobatan untuk TB laten. Itu minimal 3 bulan pengobatannya, Dok. Berarti untuk menghilangkan TB yang tidak ada gejalanya tersebut agar tidak menjadi gejala nantinya ya dok ya? Benar, Dok. Oh, Ya. baik. Untuk ini nih dok, pasti ada pengobatan nggak jauh dari efek samping ya dok ya? Untuk efek sampingnya sendiri bagaimana dok? Ya, efek samping dari pengobatan TB itu yang paling sering ditimbulkan adalah mual. Banyak pasien yang berkata, dok, saya minum obat ini mual, dok. Ya, kemudian kadang disertai sampah muntah hingga muntah. Kemudian ada nyeri-nyeri badan. Kemudian kadang matanya jadi kuning atau ikterik. Ya, terus gatal-gatal. Tapi jika teman-teman mengalami efek samping tersebut, teman-teman bisa langsung berkonsultasi kepada dokter yang memberikan obat TB, dok. Jadi jangan dihentikan dengan sendirinya. Kita nggak boleh menghentikan obat sendiri dok, Nggak walaupun boleh. gejalanya nggak ada. Nggak boleh, dok. Baiknya dikonsultasikan. Gitu. Gitu. Jadi untuk pengobatan sendiri itu 6 bulan ya dok. Sebenarnya lebih mengerikan daripada COVID ya. Ya, bener, dok. Lebih mengerikan dari COVID. Kalau COVID pengobatannya singkat, ini panjang. Panjang. Dok. Ya. Nah, tadi dokter sudah menyinggung tentang TB resisten, dok. Kira-kira TB resisten itu apa sih, dok? Kenapa bisa ada TB resisten, ada TB yang biasa, dok? Ya, TB resisten obat itu jadi atau yang sering kalau kita menyebut ke orang awam itu TB yang kebal sama obat. Jadi udah dikasih obat-obatan TB yang sensitif obat, tapi gejalanya masih ada aja atau tidak ada mengalami perbaikan sama sekali, dok. Jadi kita patut mewaspadai apakah ini TB resisten obat gitu. Jadi kita harus ada pemeriksaan lebih lanjut, dok. Dan pengobatannya juga beda, dok, antara TB yang sensitif obat dengan TB yang resisten obat. Pengobatannya itu lebih beda seperti lebih lama atau lebih banyak gitu, dok? Ya, untuk yang update terbaru ada yang lebih singkat, dok. Jadi hanya 6 bulan. Kalau dulu TB sensitif obat tuh diberikan obatnya minimal bisa 12 hingga 24 bulan, dok. Wow. Gitu. Alhamdulillah sekarang ada yang lebih singkat, cukup dengan 6 bulan pengobatan. Alhamdulillah sudah ada yang mempermudah kita dalam pengobatan TB ya dok ya, untuk penelitian terbaru dan lain-lain. Nah dok, izin kira-kira apa sih yang mempersulit pengobatan TB, dok? Gitu, dok. Kan kita tahu sendiri di Indonesia banyak kasus-kasus mungkin masyarakatnya suka iseng untuk menghentikan sendiri obatnya gitu, dok. Iya. Banyak orang-orang yang merasa pertama sudah 2 bulan pengobatan, dok. Sudah 2 bulan pengobatan, kemudian merasa udah enakan, udah nggak ada gejala. Kemudian udah diperiksain ronsen ulang, ternyata perbaikan. Jadi mereka menganggap ya sudah, nggak perlu saya berobat lagi, cukup aja di sini aja gitu, cukup 2 bulan. Sedangkan nanti 6 bulan kemudian mereka datang kembali dengan keluhan yang sama, dok. Bahkan nanti hasil pemeriksaan dahaknya ternyata didapatkan TB resisten obat. Jadi lebih sulit untuk mengobatinya. Itu yang pertama, dok. Kemudian kedua, efek samping, dok. Kadang orang ketemu minum obat itu terus timbul efek samping. Seperti yang tadi saya sebutkan, mereka nggak mau lagi, mereka trauma.
udahlah minum obat ini malah jadi mual, muntah. Jadi mereka memilih ya sudah stop aja obatnya. Kemudian ketiga, mereka udah ketakutan sendiri dengan minum obat sebanyak itu selama itu gitu kan. Minum obat minimal 3 tablet, padahal ada 4 atau 5 tablet. Itu kan tergantung kondisi dari pasiennya ya dok, dan tergantung berat badannya berapa tablet yang kita berikan. Dan mereka udah takutan sendiri dengan pengobatan selama 6 bulan dok gitu. Baik dokter, begitu ya. Penting banget untuk menyelesaikan pengobatan TB ini berarti ya dok. Jangan sampai dia akan kembali dengan kasus yang lebih parah gitu ya dok ya. Benar sekali dok. Dok izin dok, ini kan ada stigma jelek ya dok sebenarnya di masyarakat tentang TB ini dok. TB itu terkadang membuat kita serasa kalau kena TB itu hidup hancur begitu dok, tidak bisa melanjutkan masa depan gitu dok. Kira-kira mungkin nggak sih dok ini TB itu sembuh gitu dok? Mungkin banget dok, mungkin. Ya kan sekarang sudah ada pengobatannya dok, dan pemerintah juga mempermudah dari screening hingga pengobatan dok. Jadi mungkin sekali penderita tuberkulosis itu bisa sembuh dok. Ya, jadi tidak menghalangi untuk seperti belajar di luar negeri atau dan lain-lain ya dok sebenarnya, asal dilakukan dengan baik ya dok ya. Benar dok. Baik, dok ada pertanyaan bagus nih dok. Bagaimana si pasien hamil ini, apakah dia harus stop pengobatan TB atau lanjut? Karena kan terkadang kehamilan itu sendiri menjadi alasan kita untuk stop obat gitu. Takutnya janin saya kenapa-napa gitu. Nah dok, jadi teman-teman kalau misalnya lagi hamil kemudian menderita TB, tetap lanjutkan konsumsi obat TB-nya. Tidak ada kontraindikasi pada pasien hamil untuk konsumsi obat TB. Baik dokter, satu pertanyaan lagi berarti dok. Pencegahan, yang namanya penyakit kan kita harus tahu cara mencegahnya dok. Gimana tuh dok cara mencegah TB sendiri dok? Ya, kalau untuk anak-anak pastikan sudah vaksinasi BCG dok ya. Dan kalau kita kontak sama orang penderita TB, kita menggunakan masker ya. Kemudian jika kontak serumah dengan penderita tuberkulosis yang aktif dok, kita wajib melakukan screening. Jadi kalau misalnya kita ternyata TB aktif juga, kita obatin. Ataupun kita menderita TB laten, ya kita bisa diberikan obat-obatan untuk pencegahan supaya tidak menjadi TB yang aktif gitu. Oh baik. Jadi memang pencegahannya juga bisa dilakukan ya dok untuk TB sendiri ya dok ya. Baik dok, terima kasih banyak nih dok atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan ya dok ya. Luar biasa sekali. Saya yakin pendengar kita kan sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik dengan adanya podcast ini ya dok ya tentang TB sendiri. Untuk kalian yang mendengarkan, ingat tuberkulosis itu adalah penyakit yang bisa dicegah dan disembuhkan. Jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika kalian atau orang-orang terdekat mengalami gejala yang kita bahas tadi ya dok ya. Yang terpenting, mari kita dukung para pasien TB agar tetap semangat menjalani pengobatan mereka. Dan jangan sampai mereka memutuskan obat mereka sehingga datang kasus-kasus yang lebih berat lagi. Terima kasih telah menyimak podcast ini. Jangan lupa bagikan informasi ini ke orang-orang terdekat agar semakin banyak yang sadar tentang bahaya dan pencegahan TB. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tersenyum. Untuk Dokter Cahyo, spesialis paru, terima kasih banyak atas ilmunya ya dok ya. Untuk sahabat paru sehat semua, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Fakultas Kedokteran UIN Jakarta di @fkuinjkt dan akun Instagram PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi di @ppds.pulmo_fkuinjkt. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.